Oke, Sil. Apa nih yang pengen didiskusiin sekarang? Eh, ini mulai dari mana? Ngapain Paling tuh? Kamu ngeliat list ya? eh, Ya, udah ada list iya pertanyaan ada gitu ya? udah ada list, iya benar. Gimana tuh? Ini Pak, paling aku kan background statistik, cuman masalahnya tuh aku tuh minim pengalaman gitu di bidang statistik itu sendiri gitu. Kayak Bapak lihat di CV aku tuh kayak minim banget gitu kalau misalnya aku lihat CV-CV orang teman seangkatan aku gitu yang udah keterima kerja, mereka tuh kayak ambil project ini, project itu, terus ikut surveyor, ikut ini, terus ada pencapaian biasanya apa sih kayak beasiswa kayak gitu. Aku tuh enggak kayak gitu. Terus pengalaman pun sebenarnya di bidang aku sendiri minim gitu. Paling aku ikut course-course kayak gitu aja sih Pak. Itu menurut Bapak gimana ya? Maksudnya di mata recruiter tuh apa gitu yang bikin tertarik dari aku tuh gitu? Oke, pertanyaanku adalah apakah kamu masih ingin menggunakan bidang pendidikan terakhirmu sebagai senjatamu buat karirmu? Ya untuk saat ini masih masih pengen berkarya di bidang statistik sih Pak. Oke, tapi apakah kalau ada loker di luar bidang itu tetap kamu lamar? Iya iya pasti pasti Nah, ya. Iya jadi sih. jawaban generalnya gini ya. Ini aku ngomong yang general dulu ya, gitu. Ya, Jadi bahwa pada saat kita lulus wisuda dari suatu tingkat pendidikan gitu ya, gitu. Coba lihat di CV nanti, kamu wisudanya kapan? Kamu lulus dari pendidikan terakhir kapan? Itu time itu ya, gitu wisuda itu. Terus sama sekarang. Sekarang tuh tanggal berapa, tahun berapa? Oke. Di tengah ini cek kamu ngapain aja gitu. Harusnya ya periode antara waktu setelah wisuda orang sampai dengan nanti dia ada dalam tahap suatu rekrutmen gitu ya. Periode itu digunakan untuk tadi hal-hal produktif untuk peningkatan kemampuan diri. Oke, gitu. Nah, kalau misalkan peningkatan kemampuan ini ngapain? Ya ikut project boleh, ikut training boleh, iya sertifikasi iya boleh, seminar boleh. Ya, yang nggak boleh itu nggak ngapa-ngapain. Apalagi iya kalau iya ditanya kamu sibuk ngapain, ngurusin ponakan, beres-beres rumah, bantu orang tua, bukan itu. Kita nggak iya iya peduli itu benar. semua gitu, ya kan? Kayak gitu. Jadi kamu harus ke arah sana gitu. Dicek lagi. Nah, yang artinya apa? Yang artinya adalah masing-masing orang bisa beda. Iya iya benar benar. Ada orang yang training, ada orang yang project, ada orang yang webinar-webinar gratis, ada yang semuanya, ada yang nggak ngapa-ngapain. Yang Iya artinya kamu nggak usah bandingin kamu sama orang lain. Nanti kamu stres sendiri. iya Fokus sih sama yang harus benar kamu lakuin gitu loh. benar banget. Gitu. Dicek lagi, Tapi dilihat gitu. Untuk orang yang setelah sekian periode lulus wisuda gitu dan masih dalam tahap pencarian ibaratnya gitu, kira-kira aktivitasku itu udah cukup padat belum? Aktivitasku sudah berhubungan dengan peningkatan kemampuan diri belum? iya iya Aktivitasku sih. udah bisa untuk dijawab pertanyaan sejak kamu lulus sampai sekarang ngapain aja dengan kegiatan yang tertulis di situ. Kamu udah pede belum untuk nyebutin kegiatan itu? Apa yang harus saya lakukan kalau iya lakukan ya lakukan terus. Diupdate terus tuh namanya CV kegiatan-kegiatan produktifnya kayak gitu. Iya tapi masalahnya gini loh Pak. Kan kalau misalnya sebenarnya itu tuh sesuatu yang harus direncanain sebelum lulus kan bahkan. Tapi itu aku tuh malah baru kepikiran setelah lulus gitu. Kayak aduh mau ngapain ya, mau Sebelum ngambil yang lulus mana kamu ya gitu. mikirin apa? Waktu itu sih lagi fokus skripsi, jadi fokusnya ya skripsi aja gitu yang ada di depan mata. Nanti Semua kalau orang misalnya, kuliah, semua iya orang sih. kuliah pasti fokus skripsi. Gak Cuman usah maksudnya belum diminta. ada kepikiran jenjang karir mau gimana. Terus aku aja bahkan sampai sekarang tuh masih belum tahu gitu. Maksudnya merucutnya kemana gitu, jenjang Ya. karirnya Nah, gimana. sekarang kamu cek minat dan bakat kamu tuh gitu. Coba dibayangin kamu Ya minatnya di mana sekarang. masih masih nge-explore. Itu dia sih masalahnya. Aku Kamu pun harus bahkan temuin sampai itu. sekarang masih masih nge-explore gitu. Maksudnya bidang statistika yang aku minatin sekarang tuh belum tahu gitu di mananya. Kamu bohong kalau misalkan bilang minat sesuatu, tapi bingung sama minat kamu itu buat apa. Mungkin minat kamu bukan di sini. Gitu. Aku sampai bilang gitu. Jadi kalau kamu bilang, aku minat kok sama ini. Oh, orang tuh kalau minat sesuatu pasti tahu mau buat apa. Kamu misal ngomong ya,
Aku nanya, makanan kesukaan kamu apa? Eh, nasi goreng. Nasi goreng. Orang minyak nasi goreng kira-kira buat ditaruh apa dibuang apa dimakan? Dimakan, dimakan. Tahu nggak tujuannya minat itu? Biar bisa diakses dengan mudah dan kalau udah dapet tuh ada selebrasinya. Selebrasi itu adalah menggunakan apa yang dia pengen itu untuk sesuatu yang lain gitu ya, yang menyenangkan. Ya kan? Aku punya favorit nasi goreng. Makanan favorit apa nasi goreng gitu. Berarti kalau kamu udah dapet gitu ya, kamu akan gunain itu untuk kegiatan yang bikin kamu suka, ada tindakan lanjutan gitu loh dengan sesuatu yang kamu favoritin itu. Gitu. Kamu misalkan nonton drakor suka artis Korea tertentu, mungkin kamu suka siapa, suka ini, mungkin kamu bakal downloadin gambarnya dia tuh simpen di HP-mu buat diliatin mungkin atau dicetak jadi poster taruh di kamar gitu. Downloadin lagu-lagunya satu album gitu-gitu. Jadi kalau kita minat terhadap sesuatu pasti ada tindakan lanjutannya gitu. Gitu. Harusnya gitu ya idealnya ya. Nah, sekarang coba tanyain sama dirimu sendiri, yang kamu suka lakuin apa? Jangan-jangan kamu senang di rumah saja. Coba sekarang ketemu sama orang-orang yang banyak. Jangan-jangan setelah wisuda kamu sibuk di rumah saja, menghabiskan waktu di rumah saja, kurang ketemu sama orang-orang lain. Ketemu tuh nggak harus tatap muka ya, online juga bisa gitu. Makanya aku nggak tahu kamu sibuknya ngapain. Misalkan ada orang nih kuliah di luar pulau, di beda pulau, di beda kota gitu. Setelah ketarik di rumah, diem dia di rumah gitu, nggak ngelakuin apapun misalkan gitu. Ini banyak case tuh teman-teman yang udah aku review gitu. Sehingga di rumah dia stuck gitu. Gitu. Itu yang pertama itu. Atau yang kedua, tenaga kamu udah habis untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan statusmu. Contoh, kalau statusmu adalah orang lapar, yang kamu lakuin apa? Makan. Makan. Kalau Ya, statusmu ada orang, tahu tujuannya gitu. kalau statusmu itu orang haus, kamu Ya, ya, minum gitu. Kamu statusnya orang ngantuk, kamu ya, tidur. tidur. Berarti kalau kamu job seeker, statusmu, kamu ngapain? Ya, share pekerjaan Nyari akademik. kerja. Takutnya waktu kamu habis tidak untuk nyari kerja. Contoh kayak gini, kamu ngelamar kerja sehari gitu ya, jam berapa sampai jam berapa? Atau berapa jam per hari? Kalau Oh, digabung-gabung. kalau itu nggak ini sih Kak, nggak tentu. Jadi kadang Makanya ditarget gitu. Kamu bikin target pribadi. Sebelum sekian, aku mau gitu ya, nyari kerja antara jam sekian atau jam sekian. Boleh. Tapi kalau target waktu susah, target lamaran yang dikirim, sebut angka. Itu namanya kamu bikin target pribadi. Gitu. Kamu target nggak sehari mau ngirim berapa lamaran? Aku harus ngirim sekian lamaran, kalau belum aku nggak tidur gitu. Ada nggak target pribadi? ada. Cuman aku tuh pengen ini Kak, pengen benerin CV dulu gitu. Terus Iya, yang lain mungkin ada di itu. I know, kamu pengen benerin itu. Aku cuma melihat historical kamu loh. Kalau sekarang kamu pengen bilang pengen benerin CV, yang sebelum-sebelumnya kamu sibuknya ngapain? Aku pengen tahu jadwalmu itu. Gimana caramu manage waktu, gitu. Ya kan? Gitu. Sebelum-sebelumnya kamu udah bikin kayak gitu belum? Ditarget, gitu. Gitu. Aku Ada up and down alokasi sih Kak. alokasi waktu untuk nyari kerja sekian jam, untuk olahraga sekian jam, untuk refreshing santai-santai sekian jam, untuk tidur sekian jam, bantu-bantu orang tua sekian jam. Gitu. Itu namanya tertata gitu. Kalau tertata enak. Nanti kalau tertata itu salah prioritas gampang dikoreksi. Oh iya, aku sekarang job seeker, tapi kok waktuku lebih banyak untuk ngurus-urus rumah gitu. Gitu. Oh iya, aku sekarang job seeker, tapi malah waktuku habis untuk ikut webinar. Kamu sehari ikut webinar kata 3. Satu webinar itu 2 jam, misalkan. Terus 6 jam. 6 jam kamu dapat 3 webinar. Gitu. Padahal webinar itu penting, tapi nggak urgent. Gitu. Jadi kayak salah prioritas. Webinar itu penting, nyari kerja itu penting. Tapi nyari kerja itu penting dan urgent kalau dibanding webinar. Gitu. Karena statusmu job seeker. Sama, orang lapar gitu ya, gitu. Atau orang lapar ya makan gitu. Orang haus ya minum. Boleh nggak mandi? Mandi untuk menghilangkan haus bisa,
Tapi itu bukan kegiatan utama. Kegiatan primernya adalah itu. Atau ngantuk. Kamu orang ngantuk. Orang ngantuk itu tidur. Boleh nggak ngopi? Boleh. Tapi itu bukan yang utama. Takutnya tapi salah prioritas. Kamu ngantuk, bukannya tidur tapi ngopi. Itu salah prioritas. Gitu. Tahu nggak? Gitu. Nah, coba dicek lagi aja gitu. Karena buat aku nggak terlalu bermasalah CV sama portofoliomu, buat aku sekilas tadi bagus gitu. Yang jadi masalah sekarang adalah waktu prioritasmu. Kamu harus terbiasa netapin target pribadi, terus komit. Jangan kayak hari ini kamu ngelamarnya banyak, besok nggak ngapa-ngapain. Jadi Ya kerja itu aku kerja kerja sering. ngalir gitu. Nggak ada namanya kerja ngalir gitu. Konsisten. Aku tidur sekian jam atau aku tidur jam sekian sampai jam sekian, ya sudah komit. Habis itu aku beres-beres rumah, habis itu aku olahraga, komit. Habis itu aku apply job, komit. Habis itu aku seminar, komit gitu. Enak nanti kalau kayak begitu gitu. Eh, jangan kayak hari ini banyak, hari ini enggak. Ntar jangan-jangan kayak weekdays ngelamar-lamar banyak, weekend enggak, libur dulu gitu. Gitu, Jadi santai-santai sama kalau keluarga weekend gitu. bisa gitu ya Pak, tetap Ya tetap bisa, bisa tetap bisa, ngelamar. kapanpun bisa gitu. Melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang artinya kapanpun nggak masalah, tapi begitu di jam kerja intensitasmu tinggi gitu. Gitu ya, gitu. Nah, itu yang harusnya bisa kamu lakukan di situ. Kalau kamu cuma ngalir-ngalir aja, yang itu namanya bergerak tidak terukur gitu. Patokan kamu nggak ada gitu. Ya memang biasanya lulusan baru akan mengalami itu karena udah terbiasa sama dosen dikasih tugas ini itu, sekarang kamu dilepas di hidup nyata nggak tahu mau ngapain gitu. Makanya itulah kenapa gitu. Tapi kan kamu statusmu bukan siswa tapi mahasiswa. Ada kata mahanya itu karena ada pembedanya kamu dengan siswa-siswa yang tidak di levelmu, tidak pernah ada di level itu. Maka tetapin pribadi gitu. Aku ini sekian jam, ini sekian jam, sekian jam. Pokoknya kalau belum, ya atau misalnya tadi, aku harus ngirim lamaran sekian. Katakanlah, sehari katakanlah 20 lamaran lewat email. Gitu. Yang 15, yang 10 yang sesuai jurusan. Yang 10 yang semua jurusan, gitu ibaratnya. Itu, pegang tuh, komit itu. Jadi Jadi kalau begitu, CV-nya banyak bikin gitu ya Pak, yang misalnya yang sesuai jurusan ini, yang beda-beda ini nggak gitu. harus Pak, dibedain, oh, bisa. gitu. Memang secara definisi itu memang gitu. CV itu silahkan dibuat sesuai dengan loker yang dilamar, gitu, ya kan? Itu. Tapi kan pengalamanmu kan terbatas. Kalau mau dibedain dari sisi mananya? Gini, kalau orang punya pengalaman kerja banyak, dia ngelamar itu kan dia ngelamar ini. Oh, aku punya skill ini, tapi ini nggak relevan. Aku ilangin. Tapi ada yang bisa buat gantiin gitu loh. Jadi biar CV-nya nggak kosong. Nah, sekarang kalau sebagai lulusan baru pengalamannya terbatas, ya kan? Cara mau sesuai bidang sama enggak tuh kan tipis gitu. Jadi maksud kerja efektif saja gitu. Tapi boleh nggak kalau punya CV 2? Boleh. Ini CV sesuai jurusan, ini enggak. Tapi ingat dipakai, intensitasnya tinggi. Jangan mencukupkan kayak udah cukup gitu. Padahal nggak ada target angkanya. Percuma hari ini kamu ngelamar kerja sampai sekian belas, sekian puluh lamaran, kalau besok nol berhenti gitu. Terus besoknya berapa? Nggak di bawah 10. Besoknya lagi intensitas tinggi gitu. Orang tuh yang penting konsisten aja dulu, komit dulu dipegang. Kalau komit nanti enak gitu. Kalau ada yang kurang bener, gampang koreksinya gitu. Aku kalau belum dapat sekian lamaran, aku belum tidur. Atau target pakai platform. Sehari aku harus ngirim 5 email, 5 dari LinkedIn, 5 dari Jobstreet, 5 dari Glints, 5 dari ini, 5 dari ini gitu. Boleh. Ada yang lakuin itu juga banyak gitu. Tapi jangan kayak ya nanti kalau ada aku ngelamar lah gitu. Loh, kalau kamu pergerakanmu itu apa adanya, maka panggilan itu seadanya. Baik itu ya ada yang manggil syukur, enggak ya wajar gitu. Ada yang manggil yang maaf nih kurang benefit, jadi hak sama kewajibannya nggak balance, ya wajar. Karena kamu pergerakanmu sekedarnya gitu, ya kan? Itu. Kamu hanya butuh ke arah sana saja, pergerakan yang konsisten. Kalau kamu ya menetapkan target pribadi sendiri gitu ya, terus bergerak sesuai targetmu itu, kamu nggak punya waktu tuh untuk bandingin diri sendiri dengan orang lain. Karena kamu sibuk fokus sama kegiatanmu, ya kan? Nggak ada namanya teman saya kok udah banyak ini itu. Itu orang-orang yang udah banyak itu mungkin mereka fokus sama yang mereka lakuin.
at least fokus ini tuh ya ngelihat orang yang cuma sekedar oh ya oke gitu. Tapi dia tahu, dia pasti menetapkan suatu pergerakan. Dalam pergerakannya tuh ada sesuatu yang ditetapkan. Oke, sampai dengan tanggal sekian aku harus gini gini gini. Aku per hari harus gini, harus gini, harus ada ini. Semua dia lakuin. Itu namanya time management yang bagus gitu. Bikin bikin itu sebagai suatu keteraturan harian gitu. Mungkin di awal-awal bikin keteraturan susah, tapi lama-lama badan akan ngikutin karena kamu mengingat dengan tindakan gitu. Sama kayak naik sepeda, sama kayak bermain gitar gitu ya, sama kayak renang. Begitu kamu udah bisa naik sepeda, 20 tahun nggak naik sepeda, aku kasih sepeda lagi, pasti masih bisa. Karena kamu ngingetnya pakai badan. Begitupun tindakan lamar kerja. Lamar gini gitu. Begitupun maaf, rutinitas harian gitu. Ya, udah kebiasa pagi bangun beres-beres rumah, nggak beres-beres pasti ada yang kurang. Bangun tidur nggak olahraga, pasti ada yang kurang. Sehari nggak lamar kerja, pasti ada yang kurang. Gitu. Jangan kayak waktu ngelamar kerjanya kayak naik turun gitu, atau semangat di hari kerja begitu weekend istirahat juga gitu. Lo kalau pekerja orang yang punya kerjaan hari kerja weekdays kerja weekend liburan lah, kita job seeker misalkan gitu ya, masa iya ngikutin pola itu gitu. Bukannya tiap hari kita liburan ya nggak ada apa-apa gitu kan ibaratnya. Jadi makanya tadi tetapkanlah target pribadi. Kalau udah punya keteraturan yakin deh gitu, nanti muncul Iya. ide-ide itu, aku harus gimana nih, aku harus gimana, apa yang harus aku kembangin gitu, dan tidak ada kekhawatiran dengan ininya orang. Ibaratnya gitu loh, hidup kita itu tidak dipengaruhi secara langsung sama orang, ya kan. Rezeki itu juga kayak pernah pernah ini bener nggak ya logika ya, ada orang dia bekerja terus jadi kaya raya. Nah, apakah gitu ya gara-gara ada satu orang ini super kaya bikin orang lain itu jadi miskin? Kan enggak kan gitu. Rezekimu kan tidak akan dipengaruhi oleh rezeki orang lain kan masing-masing udah ditetapkan, ya sudah gitu aja, fokus sama yang ada di kamu. Oke, aku ada rumah, aku ada laptop, aku ada handphone, aku ada wifi, aku ada webcam, aku ada tempat yang tenang, aku punya pengalaman pendidikan ini oke. Itu kamu namanya mengoptimalkan modalmu, mengoptimalkan resourcesmu, karena banyak orang tidak punya akses ke arah sana. Nah, kalau ada kebingungan, tetapkan target pribadi, gitu kan. Oke, sehari aku harus ngelamar gini. Coba diingat-ingat, hari kemarin kamu ngelamar berapa? Karena kalau ada hari di mana kamu ngelamar cuma sedikit, pertanyaan selanjutnya, waktumu 24 jam, sibuk ngapain? Gitu. Kita nggak bisa terima, saya sibuk bantu orang tua. Itu kegiatan mulia sekali, tapi bukan untuk itu. Gitu. Coba dihitung, kamu bantu-bantu orang tua di jumlah berapa sih bantu-bantu orang tua? Paling 2 sampai 4 jam. Ditaruh pagi, siang, sore, malam. Gitu. 4 jam. Kamu tidur berapa jam misalkan? 8 jam. 8 tambah 4, 12. Masih ada 12 jam. Ini 12 jam ini silahkan di-manage dengan baik. Gitu. Dengan pakai target pribadi. Gitu sih. Gitu ya. Kok Yul? Salah kan, Sil? Gitu kan. Salah nama sih. Gitu. Udah. Ini lebih ke ini paling ya Pak, time manajemennya kurang gitu ya. Ya. Kalau misalnya dilihat dari CV sama LinkedIn, nggak ada masalah. Nanti di sesi detail aku jelasin. Oh Tapi iya, sejauh ini nggak ada. Tapi ada pertanyaan nggak waktu penulisan yang kamu bingung? penulisan apa sih lamaran? Ya, penulisan CV, Eh, lamaran, penulisan ini bikin akun LinkedInmu gitu. itu udah sih, lumayan, lumayan clear sih. Dibantu video, suka lihat video-video Pak Aga juga sih. Oke. Bentar, paling ada beberapa aja sih yang di sini aku iniin. Oke, apa namanya? Kalau dari aku sih sementara itu sih. Ada lagi nggak pertanyaan apa gitu yang sifatnya umum yang pengen kamu tanyain? Paling sambil jalan aja nih Pak, nanti suka ke ini. Oh, sambil jalan aja ya. Sekarang kita ke sesi yang detail aja gitu ya. Boleh nih. Oke, kita masuk ke sesi yang detail.